Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, yuk push like terlebih dahulu dan komen ya guys ya. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di saat Lo Feng kembali ke bumi, terlihat sudah ada beberapa pejuang yang bekerja sama untuk membuntuti kapal alam semesta milik Lo Feng. Mereka berniat untuk mengekill Lo Feng ya guys ya. Tidak hanya itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan tim mereka yang telah sampai di galaksi Bima Sakti untuk memeriksa kediaman Lo Feng. Akan tetapi dikarenakan terdapatnya penghalang yang sebelumnya dibuat oleh Master Huyanbo, mereka tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali melalui lubang cacing atau memecahkan teknik penghalang ini. Dengan begitu, tim mereka yang ada di Bima Sakti melaporkan kepada atasannya. Di sisi Lo Feng, ia terbang menggunakan kapal alam semestanya menuju planet bumi. Karena jarak planet Jet Dome dan bumi sekitar 100 juta tahun cahaya, dengan kecepatan 50 kali kapal kelas F ini masih memerlukan waktu 2 bulan untuk sampai ke sana. Sehingga para penjaga Lo Feng yang lain sedang beristirahat di dalam kamar mereka. Pada saat ini di dalam kabin nutrisi, terlihat Lo Feng memanfaatkan waktu kosongnya untuk berendam di dalam cairan kabin nutrisi. Tidak hanya itu, rotan kontak awannya juga masih di dalam cairan evolusi super. Lalu, beberapa saat kemudian, setelah 1 bulan penerbangan ini, Lo Feng berada di dalam kabin nutrisi, ia akhirnya keluar dan merasakan bahwa ia telah menjadi pejuang level Tuan Domain tingkat 9 puncak. Sedangkan untuk evolusi rotan kontak awannya, tampaknya telah berhasil menjadi Tuan Sektor. Ini ditandai dengan pertumbuhan cabangnya sebanyak 216 cabang. Dengan begini, Lo Feng sudah memiliki rekan bertarung yang sangat kuat. Bayangkan saja, dari setiap cabang rotan kontak awan, mereka memiliki kekuatan setara dengan Tuan Sektor. Itu berarti Lo Feng memiliki rekan 216 Tuan Sektor bersamanya. Ini benar-benar membuat pejuang lain iri. Belum lagi Lo Feng juga memiliki penjaga yang sangat kuat seperti Dylan. Pertumbuhan kekuatan rotan kontak awan didasari dengan pengasuhan terbaik oleh masternya. Dan ini berbeda dengan perkembangan tubuh dari manusia. Dari level star ke level Tuan Sektor, esensi tubuh manusia terus-menerus berkembang. Akan tetapi untuk menerobos ke level undying, seorang pejuang harus berlatih jiwa mereka. Semakin kuat jiwa mereka, maka semakin kuat juga undying tersebut. Dengan bersama rotan kontak awan, kekuatan Lo Feng akan dapat bersaing dengan pejuang level Tuan Sektor. Perbedaan kekuatan ini akan menunjukkan mana pejuang yang berasal dari kekuatan besar dan yang tidak. Seperti yang diketahui, di level Tuan Sektor puncak, pemahaman tentang kekuatan hukum asal, dunia internal, teknik yang dibuat secara mandiri, dan yang lainnya akan menentukan perbedaan kekuatan di antara pejuang level Tuan Sektor jenius dan mana yang tidak. Dengan demikian, ada beberapa sejarah yang menyebutkan ada beberapa pejuang Tuan Sektor super yang dapat mengekill seorang undying general. Karena semakin tinggi level seorang pejuang, maka akan semakin terlihat perbedaan kekuatannya. Misalnya seperti Tuan Sektor jenius tingkat 1 berhadapan dengan Tuan Sektor tingkat 1 biasa, maka jelas sekali
bahwa perbedaan kekuatan ini sudah terlihat dari awal. Akan tetapi berbeda dengan level yang masih rendah, seperti misalnya level Star Traveler dan Star. Perbedaan pejuang jenius tidak akan terlalu terlihat. Kemudian setelah itu Lo Feng berniat ingin menyerap kembali Crystal Blood. Dengan demikian, Lo Feng memasuki dunia internalnya dan menggunakan mode tanduk emasnya untuk menyerap kristal tersebut. Proses penyerapan ini membuat tubuh tanduk emas Lo Feng merasakan tekanan yang sangat tinggi dari sebelumnya. Ini dikarenakan pada saat ini, mode tanduk emasnya menyerap Crystal Blood yang ke-100. Seperti yang diketahui, Crystal Blood ini didapat pada saat Lo Feng menyelesaikan misi di dunia Sungai Blood. Dengan begitu, di setiap kelipatan 10, reaksi penyerapannya akan berbeda dari sebelumnya. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya rasa sakit tersebut mereda dan Lo Feng pun berhasil menyerap kristal ini di tubuh tanduk emasnya yang ke-100. Haha, aku berhasil, teriak Lo Feng. Karena telah berhasil, dengan begitu cakar kanan Lo Feng berubah menjadi bentuk keemasan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyerapan Crystal Blood ini selalu dilakukan pada cakar kanan Lo Feng. Maka dari itulah, perubahan mencoloknya terjadi di cakar kanan tersebut. Tidak hanya cakar kanan Lo Feng yang berevolusi, seluruh tubuhnya juga diselimuti oleh corak aneh yang berwarna merah dan menyatu sepenuhnya. Dan corak ini membentuk gambar semacam monster gunung yang pernah Lo Feng lihat di dunia Sungai Blood sebelumnya. Dengan evolusi ini, satu ayunan cakar kanan mode tanduk emas Lo Feng akan menghasilkan 10 kali kekuatan penuhnya, dan ini benar-benar menakutkan. Nah, karena telah mendapatkan kesempatan ini, Lo Feng kembali teringat di saat Kaisar Yan membicarakan seorang jenius Tuan Sektor yang dapat menghabisi undi general. Ia adalah Kedi. Dengan begitu, Lo Feng bertekad ingin menjadi seperti Kedi yang sanggup berhadapan dengan pejuang undi Ying, bahkan mengekilnya. Bagaimana tidak, Lo Feng saat ini memiliki 3 tubuh dan semuanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Belum lagi, ia adalah seorang jenius dari perusahaan semesta virtual dan juga mendapatkan beberapa warisan di saat menjalankan misi. Tidak hanya itu, ingat, di tangan Lo Feng saat ini memiliki banyak sekali Crystal Blood yang sangat misterius. Pada saat ini, Lo Feng juga berniat untuk tinggal beberapa dekade di bumi, dan ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos ke level Tuan Sektor. Ketika telah mencapai level Tuan Sektor, maka pemahaman tentang hukum asalnya akan meningkat. Kemudian singkat cerita, akhirnya setengah bulan berlalu. Saat ini, Lo Feng dan yang lainnya berada di dalam kapal alam semesta kelas F milik Huyan Bo tersebut, dan mereka sedang bersiap untuk memasuki tata surya melalui koordinat yang Lo Feng simpan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka memasuki tata surya. Lo Feng melihat di sekelilingnya dan ia sangat merindukan pemandangan ini. Ada matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Dengan tingginya kapal alam semesta kelas F ini, bahkan sistem peringkat yang dipasang oleh Lo Feng sebelumnya tidak dapat mendeteksinya. Namun, yang membuat Lo Feng sedikit terkejut ialah ketika ia melihat planet Mars. Sekarang planet ini memiliki warna hijau, padahal 200 tahun sebelumnya planet ini memiliki warna merah dengan panas yang membara. Lo Feng tersenyum melihat planet Mars. Tampaknya planet itu telah berubah menjadi planet kehidupan. Yuk, kita pindah saja ke Mars ya guys ya. Mimin pesan tiket untuk kita semua. Bosan gue tinggal di bumi. Menurut informasinya, planet Mars dibuat sebagai planet kehidupan agar para penduduk yang ada di bumi dapat terbang keluar alam semesta secara bebas dan tetap menutupi informasi dari planet bumi.
Tidak hanya itu, Bima Sakti sekarang sudah dimiliki oleh keluarga Luo, dan mereka juga membuat bisnis kapal alam semesta kelas A dan B untuk melakukan penerbangan dari bumi ke planet-planet lainnya. Dengan perkembangan bisnis ini, membuat keluarga Luo semakin terkenal di Bima Sakti, bahkan di alam semesta. Kemudian, Lo Feng dan para penjaganya turun dari kapal alam semesta. Lo Feng juga memerintahkan kepada Dylan dan para anggotanya untuk tetap menyembunyikan energi Undiying dan Tuan Sektor mereka, karena Lo Feng tidak ingin membuat para penduduk bumi terkejut akan kehadiran mereka. Ketika mendengar itu, Dylan menyarankan para anggotanya agar masuk ke dalam dunia internalnya. Sebagai seorang Undiying, Dylan dapat dengan mudah memasukkan makhluk hidup di dalamnya, asalkan kekuatan mereka berada di Tuan Sektor ke bawah. Setelah selesai, Lo Feng dan Dylan bergerak bersama untuk masuk ke bumi. Dengan kecepatan mereka, Lo Feng dan Dylan dapat berkeliling di bumi hanya dalam beberapa detik saja. Ini planet yang indah, ucap Dylan kagum melihat pemandangan di bumi. Mendengar itu, Lo Feng menceritakan kepada Dylan bahwa dulunya bumi tidak seperti ini. Akan tetapi setelah 3 jenius dari bumi melakukan perjalanan alam semesta dan membuat perubahan, barulah bumi akhirnya menjadi lebih baik. Lo Feng saat ini sangat senang karena dapat pulang kampung setelah 200 tahun menjadi Bang Toyib ya guys ya. Menurut informasinya, kota Yangzhou, tempat di mana dulu Lo Feng tinggal, menjadi sangat terkenal. Tidak hanya itu, kota tersebut juga mengalami perubahan yang sangat besar. Kemudian, setelah bercerita kepada Dylan cukup banyak, Lo Feng memerintahkan Dylan untuk merubah bentuk tubuhnya dan wajahnya, karena jika tidak, maka itu akan menarik perhatian orang banyak. Dengan mendengar itu, Dylan segera melaksanakannya. Lo Feng juga menunjukkan tempat-tempat lain kepada Dylan, tempat ia sekolah, akademinya, dan lain sebagainya. Di sini benar-benar ramai, ucap Dylan. Lalu setelah itu, Lo Feng masuk ke dalam sebuah restoran untuk makan bersama Dylan, dan ia menggunakan kacamata hitam agar orang-orang tidak mengenali dirinya. Akan tetapi, di saat Lo Feng dan Dylan sedang menikmati makanan mereka, terlihat ada beberapa keributan, yang mana ada sejumlah kelompok orang yang berkelahi dengan seorang pria yang sedang melindungi wanita. Seorang pria tersebut bernama Yang Zi. Lalu, ketika keributan semakin pecah, tiba-tiba beberapa mobil polisi datang dan menyelesaikan keributan ini. Ketika Lo Feng melihat beberapa anggota kepolisian ini, ia tersenyum tipis, karena ia melihat kekuatan yang dimiliki oleh polisi ini setidaknya berada di level Dewa Perang. Padahal sebelumnya, level Dewa Perang merupakan dambaan bagi Lo Feng di saat ia masih berseragam sekolah. Yang Huan, ketahuilah batasmu, ucap seorang polisi kepada kelompok yang membuat masalah itu. Mendengar itu, Yang Huan mengatakan bahwa memang benar tidak boleh melebihi batas karena ini adalah kota Yangzhou, milik keluarga Luo. Bahkan di seluruh Bima Sakti adalah milik keluarga Luo. Ketika mendengar itu, polisi dan Yang Zi terdiam. Sepertinya ia berhubungan dengan keluargamu, ucap Dylan kepada Lo Feng. Sepertinya begitu, ucap Lo Feng tersenyum. Lalu, di saat semuanya telah selesai, tiba-tiba suara kapal alam semesta yang berlambang keluarga Luo turun di depan restoran ini. Semua orang ribut ketika melihat kapal keluarga Luo tersebut. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan kapal alam semesta milik seorang jenius dari keluarga Luo. Seluruh klien restoran bersiap membersihkan kejadian barusan dan mempersiapkan sebuah jamuan yang bagus. Lalu, seorang pria keluar dari pintu kapal bersamaan dengan pengawalnya. Pria tersebut dipanggil sebagai Lo Yangzhang. Lo Yangzhang sangat tenang, bahkan setelah masalah yang terjadi barusan.
Sebagai anggota keluarga Luo, Lo Yanzang sangat memperhatikan perilakunya atau sikapnya. Dikatakan, bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam dan beberapa peradaban tingkat rendah di Bima Sakti tidak berani macam-macam dengan keluarga Luo. Meskipun mereka tidak membentuk sistem kerajaan, namun di mata manusia bumi, keluarga Luo mirip seperti keluarga bangsawan. Kemudian, Lo Yanzang masuk ke dalam restoran bersamaan dengan pengawalnya. Semua polisi membungkuk memberi hormat ke arah Lo Yanzang. Mereka sangat menghormatinya karena meskipun keluarga Luo kuat, mereka tidak pernah terlibat dalam masalah buruk sebelumnya. Dan persyaratan dalam keluarga Luo sangat tinggi dan pilih-pilih. Lalu, Lo Yanzang menghampiri Yang Zi dan menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Lo Yanzang melirik ke arah Yang Huan dan berkata, "Jangan mempermalukan aku," ucapnya. Lo Feng melihatnya dari samping, sedangkan Dilan mengatakan bahwa bocah ini memiliki pikiran yang cukup licik. Di luar ia sangat tenang, namun di dalam ia seperti merencanakan sesuatu dengan Yang Huan. Menurut perkataan Lo Feng, Lo Yanzang merupakan cicitnya yang ke-8. Dengan kekuatan Star Traveler-nya, memang benar Lo Yanzang sudah memperlihatkan kejeniusannya. Namun, ia tidak bisa merasakan kehadiran Lo Feng, apalagi Dilan. Kemudian, Lo Feng segera berdiri dan melepaskan kacamatanya. Melihat itu, Lo Yanzang yang tampak tenang sebelumnya terlihat mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Ketika melihat Lo Yanzang tampak pucat, Yang Huan memanggilnya, "Bos." Namun, ia tidak bergerak sedikitpun. Sebagai seorang cicit ke-8 Lo Feng, Lo Yanzang hanya dapat bertemu dengan Lo Feng di dunia virtual saja. Itu pun jika ada acara kumpul keluarga. Dan jika dihitung, Lo Yanzang hanya bertemu dengan leluhurnya sebanyak 3 kali saja. Di dalam hatinya, Lo Feng adalah seorang legendaris dan merupakan makhluk absolut. Kemudian, Lo Feng memerintahkan Lo Yanzang untuk segera pulang dan jangan menyebutkan namanya di depan orang ramai. Mendengar perintah tersebut, Lo Yanzang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lo Feng pergi bersama Dilan. Lo Yanzang terlihat sangat khawatir. Ia mengira pasti leluhurnya tersebut mengetahui rencananya dengan Yang Huan. Karena tidak memiliki selera makan lagi, Lo Yanzang memerintahkan pengawalnya untuk segera kembali ke kediaman. Pada saat ini, di kediaman keluarga Luo, terlihat banyak sekali para pengawal. Mereka semua tampak bersemangat. Karena untuk menjadi pengawal dan penjaga keluarga Luo saja memerlukan kualifikasi tinggi, yakni di level Star Traveler sampai Universe. Dan untuk orang yang dikenal, persyaratan masuk terendahnya ialah di level Dewa Perang. Dan setelah mereka masuk ke dalam anggota keluarga Luo, kekuatan mereka meningkat dari Dewa Perang ke level Star Traveler. Seluruh staf penjaga ini mereka semua terlihat berdiskusi membicarakan sesuatu. Dikatakan sebagai keluarga yang kuat, keluarga Luo memiliki banyak sekali keturunan yang berpetualang di alam semesta. Akan tetapi tiba-tiba mereka semua kembali saat ini. Dengan begitu membuat para penjaga terkejut. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan Lo Feng, ia dapat masuk ke dalam kediaman tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan tiba-tiba ia sampai di ruangan Ahua. Ahua terkejut ketika melihat kakaknya pulang, dan mereka pun segera berpelukan. Lalu Lo Feng menanyakan di mana ayah dan ibu mereka. Mendengar itu, Ahua menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya bahwa saat ini orang tua mereka sedang menikmati game virtual. Karena kekuatan mental mereka sudah sekuat level universe, maka dari itu mereka dapat bertahan di dalam dunia virtual selama mungkin. Mengetahui itu, Lo Feng tertawa. Ia tidak menyangka orang tuanya sekarang sangat menyukai game virtual. Tidak hanya itu,
Dengan sumber daya yang Lo Feng punya, ia juga telah memberikan item untuk peningkatan kekuatan ayah dan ibunya menjadi pejuang level universe. Dengan begitu mereka pun juga dapat bertarung dengan baik. Kemudian Xu Xin pun tiba dan segera memeluk Lo Feng. Lalu Lo Feng mengatakan bahwa ia sebelumnya bertemu dengan Lo Yangzhang. Mendengar itu, Xu Xin mengerutkan keningnya dan mengatakan memang benar bahwa Lo Yangzhang merupakan seorang bocah bermasalah. Karena Lo Feng telah melihatnya, Xu Xin akan bergerak untuk memberi hukuman padanya. Di dalam keluarga Luo memiliki semacam sistem pengadilan keluarga agar dapat mengatur orang-orang yang ada di dalam keluarga. Dengan begitu, Lo Feng tidak perlu lagi menyelesaikan masalah sepele seperti ini. Menurut perkataan Xu Xin, selama ini sudah ada 3 murid yang telah dihukum death dan 36 dihukum ringan dan beberapa yang lainnya. Karena Lo Yangzhang merupakan seorang jenius dari keluarga Luo dan kesalahannya tidak terlalu berat, maka dari itu pengadilan keluarga mungkin akan mengasingkannya ke planet mineral selama 3 sampai 10 tahun. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya dan menyerahkan masalah ini kepada Xu Xin dan keluarga Luo. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk push like dan komen ya guys ya. Oke, Mimin mau beritahu Mimin akan upload 2 hari sekali. Oke, dengan durasi 20 menitan. Yuk, bye bye.